jauh di mata gunung sang sedap kuliah takkan juga dengan kawan lamu sampai masuk yang sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Sehat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya mau kursinya dirapiin dulu. Kalau ada sampah boleh diambil, dikutip, dibuang di luar, karena di luar ada tong sampah. Sudah? Kalau sudah siap, boleh ketua kelasnya untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya lihat wajah-wajah anak ibu ini sedang menunggu. Tapi sebelum dulu, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu yang bikin semangat. Pasti semangat semuanya. Oke, boleh berdiri ya kalau nanti akan nyanyi. Semuanya nyanyi bareng-bareng. Pagi, Bu. Indonesia, tanah bertumbuh sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, apakah ada yang tahu makna lagu ini berkaitan dengan materi kita? Atau kenapa sih Ibu? Ngapain sih nanya lagu kayak gini Bu? Lagu lainnya banyak. Supaya kita dapat berkontribusi lebih, Bu, terhadap Indonesia, Bu. Iya, boleh. Tepuk tangan buat kita boleh. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu mengambil lagu ini karena apa? Pemuda-pemudi mereka memerangi kemerdekaan saat itu untuk berjuang itu bareng-bareng. Artinya kita itu kalau sendirian bisa nggak? Nggak bisa. Apakah kita sama-sama ingin untuk apa yang kita? Iya. Apakah ada yang sifatnya individualis di sini? Tidak. Semoga tidak ada ya. Nah, coba deh kita berdiri lagi. Boleh kita berdiri lagi deh. Kayaknya pas banget latihan nih, belum ada semangat-semangatnya. Perhatikan dulu. Oke, sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, kita praktikkan sekarang. Gak usah dipikirin siapa-siapa yang ada di luar, oke? Baik, Bu. Baik, lanjut. Kita pada hari ini bakal melakukan pembelajaran. Sebelumnya, aku mau absensi terlebih dahulu ya. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Enggak ada, Bu. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah begini ya. Oh iya, Bu. Ada yang nggak hadir, Bu. Kumpul, Bu. Sakit. Kenapa sakit? Sakit. Sudah disuruh? Belum, Bu. Rencana lusa. Rencana lusa ya, semoga betul cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya di kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah materi baru yang sebelumnya kita sudah pelajari tapi ada kaitannya. Masih ada yang ingat nggak sebelumnya materi apa sih sebelumnya? Karena hari ini kita bakal belajar mengenai tentang
Sejarah riset Bu. Iya, benar. Sejarah riset. Ada nggak kaitannya sama materi kita manusia sebagai makhluk ekosistem yang berkembang? Ada nggak? Karena kemarin kita pelajari sejarah riset, bagaimana kita mengucapkan atau berinteraksi dengan cara wawancara. Apakah semuanya ada titiknya? Apakah cuma kayak semua wawancara rutin? Apakah harus seperti itu? Kita harus punya moral kan? Nah, kaitannya itu pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa menjadi sosial yang bermoral. Coba perhatikan jawaban kita. Apa jadinya kalau dokter tidak ada pasien? Rumah sakitnya sepi, kenapa? Pasien berarti kita harus saling membutuhkan. Dokter butuh pasien, pasien kalau sakit juga butuh dokter. Jadi jangan individualisme banget. Gak usah, aku bisa sendiri, nggak perlu. Nggak boleh. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita bakal membutuhkan orang lain. Sama pasar. Kalau mereka cuma jualan doang, nggak ada yang beli, gimana nasibnya? Ya enggak? Nah, maka dari itu kita adalah hidup yang bersosial yang saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme boleh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dibacakan? Boleh kita? Peserta didik mampu membuktikan sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral melalui permainan dan pertandingan antar kelompok dengan mendapatkan poin terbanyak. Dari pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak ibu nanti bisa membuktikan bagaimana sih manusia bermoral itu dengan cara kita bertanding. Tandingnya sesuai dengan pembelajaran hari ini, metode yang saya gunakan adalah diskusi dan tanya jawab dengan model pembelajaran TGT, yaitu Team Games Turnamen, yang nantinya kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok setelah saya berikan materi singkat. Yang kelompok itu harus heterogen, tidak sama. Kemudian kita akan belajar bareng dengan bersama kelompoknya masing-masing, yang kemudian akan kita adu mereka di depan. Mana yang akan mendapatkan poin terbanyak, menjawab yang paling banyak, yang paling benar, itu adalah tim yang menang. Maka kita akan berada di tahap akhir, yaitu apresiasi. Dapat hadiah ya Bu? Dapat nanti, boleh. Next, selanjutnya. Ini adalah materi kita yang itu manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tadi saling berkebutuh, makhluk sosial butuh bagaimana memenuhi kebutuhan ekonominya. Coba dibaca terlebih dahulu. 3. Ciri-ciri manusia adalah mampu sebagai ekonomi yang bermoral. Yang pertama yaitu tindakannya rasional. Yang kedua tindakannya pemenuhan kebutuhan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu. Keputusan yang diambil seseorang sesuai dengan tujuan. Sulitnya mencapai rasa puas yang paling tinggi. Dan yang terakhir, aktivitas yang dipilih cenderung dekat dengan preferensi pribadi. Nah, ini tadi bagaimana ekonomi yang bermoral. Next, ada juga bagaimana cara mempengaruhinya. Coba dibaca semua. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ada tempat tinggal, pendidikan, usia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Oke. Nah, dari materi singkat tadi ada video sebagai penguat yang mana sebagai budaya di Indonesia. Itu budaya yang ada di video. Tadi tanya satu orang yang mengamati di video tersebut. Saya pernah pakai batik sebagai identitas dan konsep. Saya pernah pakai batik karena budaya itu pada saya. Saya pernah pakai karena batik adalah budaya yang Nah, kira-kira tentang apa gitu? Tentang batik Batik budaya mana sih? budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Pernah juga nggak kalau di batik itu diakui satu budaya orang lain? Nah. Berarti batik
keluar. Nah, dari ini tadi anak-anak ibu kalah, karena ini sudah dipaparkan, itu ingin menjadi kepakatan dari wilayah Aceh ada nggak? Aceh, Sumatera ada? Nggak ada. Riau? Ada Bu. Kevin? Ada. Sumber? Oke, berarti kami kembali tidak semuanya kita menjadi kelompok ya. Silakan untuk menutup kelompok kita dengan waktunya. Silakan belajar apa yang ada di materi di dalam kertas tersebut. Dipelajari bersama dengan kelompoknya ya. Waktu kalau habis. Sekarang kita masuk ke sesi pertandingan. Siapkan diri Anda untuk melakukan sesi cerdas cermat yang mungkin kita bisa langsung disusun di belakang papan tulis. Di A, di B. Pertanyaan akan ditayakan. Poinnya apa Bu? Poinnya satu pertanyaan 10. Siap? Boleh berdiri pada dua titik yang memiliki ini. Kelompok, setiap kelompok kalau mau menjawab punya kode masing-masing. Ada yang mau telolet atau apa? Setiap kelompoknya punya kode masing-masing. Kelompok kami jaya, jaya, jaya. Boleh, bebas. Nah, sekarang siap? Kelompok A, 3, kelompok B, bisa. Pertanyaan dimulai. Yang paling cepat dia mendapatkan poin. Status Bu. Status, benar. Jawabannya adalah status. 10 poin kelompok A. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kelompok A. Ya, 5, 4. Interaksi sosial Bu. Sosialisasi Bu. Sosialisasi. Jawaban dikunci. Benar. Tadi salah Bu. Lanjut pada soal berikutnya. Jaya, jaya, jaya. Silakan. Kepada kelompok B. 5, 4. Lingkungan. Lingkungan. Jawaban dikunci. Ya Bu. Jawaban kurang tepat. Masih dilemparkan kepada kelompok A. Ingin menjawab? Matematika Bu. Masih salah. Jaya, jaya, jaya. Bagus. Apa jawabannya Bu? Orang tua bukan jawabannya. Jaya, jaya. Silakan kelompok B. 5. Kepribadian Bu. Benar. Yeay. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ya, benar. Akulturasi. Soal terakhir. Kurang gercep ya. Jaya, jaya, jaya. Silakan, kelompok Jaya. Suka berkelompok. Benar, jawaban. Yeay. Apa? Satu lagi. Kalian soalnya harus ganjil. Kalau benar, kita bakal bisa menjadi kelompok yang sama. Ya, baiklah. Kita jumlahkan mendapat 30 poin. Ya. Mendapatkan 20 poin. Ini berarti pemenangnya adalah tim Tika. Selamat Tika. Selamat kepada tim Bu. Oke, baik, silakan itu kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sudah guys? Oke, bagaimana nih yang sudah dipelajari pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Seru Bu. Apakah ada yang bisa didapatkan pada hari ini? Bisa. Apa? Manusia tuh harus hidup secara sosial Bu, berkelompok. Oke. Nggak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh ada rasa individualis, nggak membutuhkan orang lain. Oke, baik, benar. Apakah ada yang perlu diperbaiki untuk hari ini ke depannya? Dari pembelajaran? Atau sudah baik? Baiklah. Refleksi telah dilakukan, maka hari ini kita akan menyimpulkan bagaimana pembelajaran pada hari ini.
menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Jadi kesimpulannya pada hari ini itu seperti yang dijelaskan oleh Nesia tadi Bu, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Seperti contohnya tadi itu ada pedagang di pasar membutuhkan pembeli dan pembeli membutuhkan pedagang. Begitu juga dengan dokter di rumah sakit membutuhkan pasien dan pasien ketika sakit membutuhkan dokter. Jadi kesimpulannya adalah kita hidup di dunia ini membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa sendiri. Ya baik, terima kasih kepada kita yang telah menyimpulkan juga bagaimana kita menjadi manusia sosial ekonomi juga bertindak yang rasional, gak usah boros-boros kalau udah sesuatu harus dipikirkan dan mantap apakah benar tersebut juga penting atau tidak. Untuk kedepannya, baiklah untuk tugas minggu depan, anak-anak silakan baca lagi mengenai tentang apa saja sih dampak dari ketidakmoralan dari kita sebagai orang manusia ini tidak bermoral. Baik, ada pertanyaan? Halo. Ya, pengajaran kita tutup dan kita akhiri sampai di sini. Jika ada kurang minta maaf